Duh, udah harus bikin tugas akhir. Cuman masih bingung nih, kira-kira topik sama tema yang sesuai itu apa ya? Rio, apa kabar nih? Bib, apa kabar? Dari tadi bingung lagi kenapa nih? Ini aku udah harus bikin tugas akhir. Cuman masih bingung tema sama judulnya tuh mau apa gitu. Wah, berarti aku juga sama nih, bingung banget. Kenapa ya? Jadi bingung Ah, gini. Nah, teman-teman kalian, situasi yang dihadapi oleh Rio dan Habib bisa saja terjadi kepada mahasiswa yang lainnya, di mana di akhir masa studi masih bingung topik riset atau isu atau masalah apa yang akan diangkat untuk dijadikan penelitian untuk tugas akhir. Oleh karena itu, saya Novi Indrawati Sagita, dosen program studi administrasi pemerintahan yang mengampu mata kuliah metode riset terapan, pada video kali ini akan menjelaskan tentang masalah penelitian. Semoga bisa membantu teman-teman sekalian. Untuk memahami topik riset termasuk ke dalam kajian administrasi pemerintahan atau bukan, mahasiswa perlu memahami dulu objek ilmu dari administrasi pemerintahan. Suatu ilmu memiliki dua objek, yaitu objek materia dan objek forma. Objek materia adalah objek atau materi yang diselidiki oleh suatu ilmu, sedangkan objek forma adalah substansi kajian yang disoroti atau yang menjadi sudut pandang dari ilmu tersebut. Banyak ilmu-ilmu sosial menjadikan negara sebagai objek materia, seperti ilmu politik, ilmu pemerintahan, administrasi publik, hubungan internasional, kesejahteraan sosial, ilmu hukum, dan masih banyak lagi. Yang membedakan kajian antara ilmu sosial dengan ilmu sosial lainnya terletak pada objek formanya. Lantas apa yang menjadi objek forma dari administrasi pemerintahan? Mahasiswa harus hati-hati karena administrasi pemerintahan sebagai ilmu terapan dari ilmu pemerintahan hingga kajiannya bisa jadi bersinggungan dengan ilmu pemerintahan sebagai ilmu murni. Oleh karena itu, mahasiswa harus memahami objek forma dari administrasi pemerintahan. Ini sangat penting agar penelitian mahasiswa administrasi pemerintahan dapat dibedakan bahkan dengan penelitian ilmu pemerintahan yang merupakan ilmu murninya. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan atau tindakan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan. Badan dan atau pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan atau di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggaraan negara lainnya yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan atau undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 juga disebutkan bahwa badan publik dan atau pejabat pemerintah dalam melaksanakan kewenangan untuk mengambil keputusan dan atau tindakan harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa objek forma administrasi pemerintahan yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian mahasiswa yaitu bagaimana tentang tata laksana dalam pengambilan keputusan dan atau tindakan serta tata kelola pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan yang dilakukan oleh badan dan atau pejabat pemerintah. Berdasarkan penjelasan tadi, maka analisa dalam riset administrasi pemerintahan mencakup dua hal, yaitu analisa normatif atau legalistik, karena dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan juga analisa teoretik,
Karena meskipun riset mahasiswa administrasi pemerintahan merupakan riset terapan, namun seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa riset terapan juga termasuk kegiatan ilmiah, maka harus ada analisa teoretiknya juga. Lantas bagaimana dengan isu-isu yang dapat diangkat menjadi topik penelitian mahasiswa administrasi pemerintahan? Mahasiswa tidak perlu khawatir karena isu-isu pemerintahan sangat banyak, mencakup seluruh urusan pemerintahan dan pelaksanaan fungsi pemerintahan. Urusan pemerintahan ada 3, yaitu urusan absolut yang merupakan urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, yang terdiri dari politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal, dan agama. Yang kedua adalah urusan konkuren, yang merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Urusan pemerintahan konkuren terdapat 32 urusan, yang terdiri dari 6 urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan 8 urusan pilihan. Urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib dan berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta urusan sosial. Urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib namun tidak berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, perhubungan, koperasi usaha kecil dan menengah, maupun penanaman modal, dan masih banyak lagi seperti yang terlihat di layar sebelah saya berikut ini. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren yang bersifat pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Selanjutnya yang menjadi urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan yang dilaksanakan oleh gubernur dan bupati wali kota di wilayah kerja masing-masing. Urusan pemerintahan umum terdapat 7 urusan, yaitu pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan sosial, penanganan konflik, koordinasi pelaksanaan tugas antara instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah, dan pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Bagaimana tata laksana dan tata kelola penyelenggaraan semua urusan pemerintahan tersebut yang sudah saya sebutkan tadi? Inilah yang menjadi fokus penelitian mahasiswa administrasi pemerintahan. Mahasiswa harus mengkritisi apakah tata laksana dan tata kelola urusan pemerintahan yang tadi disebutkan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga mengkritisi berdasarkan analisa teoretiknya. Apakah pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut sudah sesuai dengan teori-teori penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Jika Anda ingin melakukan riset apakah urusan pemerintahan tersebut dikelola dengan baik, maka Anda harus meneliti bagaimana kinerja badan publik dalam mengelola urusan tersebut dengan menganalisis capaian realisasi kinerja dibandingkan targetnya, pemenuhan standar pelayanan minimal, dan kepuasan masyarakat. Misalnya tata kelola penyelenggaraan urusan kesehatan, maka mahasiswa meneliti kinerja Dinas Kesehatan dalam merealisasikan target kinerjanya. Apakah pelayanan yang diberikan sudah memenuhi standar pelayanan minimal,
sudah memenuhi kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan, dan apakah pengelolaan urusan tersebut berpedoman pada peraturan yang berlaku. Sedangkan jika ingin meneliti tentang tata laksana penyelenggaraan pemerintahan, Anda bisa mengamati salah satu program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh badan publik. Misalnya Anda meneliti tentang tata laksana pemberian bantuan sosial terhadap masyarakat miskin. Maka yang Anda amati atau yang Anda teliti adalah bagaimana tata laksana pemberian bantuan sosial tersebut. Apakah pemberian bantuan sosial tersebut sudah sesuai, mulai dari penetapan kelompok penerima manfaat, apakah sudah tepat sasaran atau tidak, apakah pelaksanaannya memanfaatkan sistem berbasis elektronik, bagaimana prosedur distribusi bantuan sosial tersebut, apakah sudah sesuai dengan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangannya, dan secara teoretik Anda juga menganalisis apakah program bantuan sosial tersebut sudah sesuai dengan konsep social security, dan apakah pelaksanaan fungsi perlindungan terhadap masyarakat miskin tersebut mencakup juga program pemberdayaan masyarakat atau society empowerment. Nah, kepada mahasiswa semuanya, jika Anda sudah tahu fokus yang akan Anda teliti dan konteks yang mana yang akan Anda teliti, maka Anda bisa merumuskan masalah penelitian yang sudah saya jelaskan tadi, apakah akan menganalisis tata kelolanya ataukah menganalisis tata laksananya. Dan kemudian akan saya sampaikan bagaimana langkah-langkah dalam perumusan masalah, yaitu pertama, Anda harus menentukan fokus penelitian, apakah tadi tentang tata kelola atau tata laksana penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dan yang kedua, cari kemungkinan faktor-faktor yang berkaitan dengan fokus yang diteliti. Misalnya faktor apa yang berkaitan dengan tata kelola dan atau tata laksana penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh suatu badan publik. Dan yang ketiga, kaitkan secara logis, teoretik, faktor-faktor tersebut dengan fokus yang diteliti. Sekian dulu pemaparan materi dari saya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut atau ada yang belum dipahami, Anda bisa memberikan komen pada video di channel YouTube Administrasi Pemerintahan FISIP Unpad ini, atau Anda bisa hubungi langsung ke email saya seperti tertulis di bawah ini. Dan dengan demikian materi pembelajaran hari ini saya cukupkan dulu, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di video materi pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.